warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan inayahnya lah kita dapat bertemu dan melakukan pembelajaran meskipun secara online atau secara daring. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan di masa yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya minggu lalu telah kita singgung sedikit mengenai berperilaku jujur ini. Minggu lalu kalian ditugaskan untuk mencari beberapa hukum tajwid yang terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 177 yang berkaitan dengan berperilaku jujur. Ada beberapa yang harus dikoreksi dari tugas minggu lalu yang sudah kalian setorkan. Di antaranya masih ada beberapa siswa yang menyebutkan bahwa salah satu hukum tajwid yang bernama gunnah itu adalah setiap huruf hijaiyah yang bertasydid. Itu keliru ya. Sebenarnya gunnah itu adalah setiap huruf nun atau mim yang bertasydid. Jadi selain huruf nun dan mim itu tidak bisa dikatakan gunnah. Cara membacanya ditahan 2 harakat. Kita ulang sedikit. Gunnah itu setiap huruf mim atau nun yang bertasydid, dibacanya ditahan 2 harakat. Jadi setiap huruf hijaiyah yang bertasydid selain nun dan mim itu tidak bisa dikatakan gunnah. Mungkin itu yang bisa dikoreksi dari tugas yang telah kalian kumpulkan. Selebihnya ibu sudah koreksi di classroom, masing-masing mangga dicek. Kita masuk ke pembahasan inti, yaitu pembahasan tentang berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya apa sih jujur itu? Bahasa Arab dari jujur itu sendiri adalah sidik. Selain diartikan sebagai jujur, sidik juga seringkali diartikan sebagai benar gitu ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa salah satu sahabat Rasulullah SAW diberi gelar as-sidik, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar diberi gelar as-sidik karena dialah orang yang pertama memberi pembenaran atas peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk arti jujur secara umum itu sendiri adalah segala sesuatu yang kita katakan yang sesuai dengan keadaan dan fakta yang terjadi. Sedangkan jujur menurut istilah adalah segala yang dikatakan sesuai dengan perbuatan, segala yang kita katakan sesuai dengan fakta dan keadaan. Kita tidak melebih-lebihkannya ataupun mengurangi fakta atau keadaan yang terjadi. Itu mungkin untuk pengertian jujur. Jika ada yang masih ingin ditanyakan mengenai pengertian jujur, boleh kalian komen di bawah atau kalian tuliskan di classroom. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk perilaku jujur. Sebenarnya yang sering kita ketahui bahwasannya jujur itu hanya dalam perkataan saja, ketika kita mengatakan sesuatu sesuai dengan faktanya begitu ya, seperti yang tadi pengertian yang umum yang sudah dijelaskan di awal. Tapi sebenarnya jujur itu memiliki beberapa bentuk. Di antaranya yang pertama ada jujur dalam berkata. Pasti ya, jujur dalam berkata seperti tadi pengertian pada umumnya. Jujur dalam berkata yaitu kita mengatakan segala sesuatu sesuai dengan faktanya. Mengapa kita harus jujur dalam berkata? Seorang muslim akan senantiasa jujur dalam berkata karena seorang muslim tidak ingin digolongkan kepada orang-orang munafik. Disebutkan dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari bahwasannya ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila ia berkata selalu berbohong. Yang kedua, apabila ia berjanji ia akan ingkar. Dan yang ketiga, apabila ia diberi amanat pasti ia hianat. Nah, karena berbohong atau berkata tidak sesuai dengan faktanya itu menjadi salah satu ciri orang munafik, oleh karena itu setiap orang muslim pasti menghindari setiap perkataan yang tidak sesuai dengan keadaan atau faktanya begitu ya. Yang kedua ada jujur dalam bermuamalah. Jujur dalam bermuamalah yaitu kita melakukan hubungan antar manusia dengan cara yang jujur. Contohnya ketika dalam perdagangan kita tidak melebih-lebihkan timbangan begitu. Atau ketika melakukan hutang piutang kita
melakukannya sesuai dengan ajaran yang Allah telah sampaikan dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga ada jujur dalam berpenampilan. Maksud dari jujur dalam berpenampilan adalah kita mengutarakan segala perasaan kita dengan cara yang benar. Misalnya ketika kita tidak suka, mengutarakannya dengan cara yang benar. Atau ketika kita mengetahui bahwa itu salah, kita mengutarakannya dengan cara yang benar. Pun ketika kita mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang benar, kita mengutarakannya pun dengan cara yang benar. Lalu pembahasan selanjutnya ada keutamaan berperilaku jujur. Kita melakukan perbuatan jujur akan ada dampak positif terhadap diri kita sendiri. Di antaranya yang pertama adalah kejujuran itu merupakan tingkatan dari keimanan dan keislaman seseorang. Tentu seperti yang telah kita ketahui, kadar keimanan dari setiap orang itu pasti berbeda-beda. Seorang teman dengan yang ditemani memiliki keimanan yang berbeda-beda. Namun mengetahui seseorang berperilaku selalu jujur itu akan meningkatkan satu tingkat keimanannya, karena keimanan merupakan ciri dari tingkat keimanan dan keislaman seseorang. Nah, yang kedua, kejujuran itu membawa kita kepada kebaikan. Seperti salah satu hadis dijelaskan bahwasannya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kita ke surga Allah. Nah, tentu dengan berbuat baik tentunya kita akan mendapatkan kebaikan dari mulai hal yang terkecil, misalnya dari mulai dipercaya oleh orang banyak sampai hal yang terbesar, yaitu mendapatkan surga. Lalu untuk keutamaan yang lainnya, yaitu jujur itu merupakan penyempurna keimanan seseorang. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Ketika kita sudah mengimani keenam rukun iman, kita juga pasti otomatis mengimani segala perintah dan larangan Allah, baik itu yang tertulis di Al-Quran maupun di sunnahnya. Nah, ketika kita sudah mengetahui mana yang benar dan mana yang buruk, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang, tentu kita akan senantiasa berperilaku jujur. Nah, oleh karena itu, jujur merupakan salah satu sikap yang akan menyempurnakan iman kita semua. Mungkin itu untuk keutamaan berperilaku jujur. Kita masuk kepada dalil perintah untuk melaksanakan kejujuran. Kita pasti melaksanakan kejujuran karena Allah memerintahkan hal tersebut. Seperti tadi ya, segala yang Allah perintahkan dan segala yang Allah larang akan senantiasa kita taati ketika kita sudah beriman kepada rukun iman yang 6 tadi. Nah, berperilaku jujur pun ada teks tertulisnya atau ada dalil tertulisnya yang Allah sudah sampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk selanjutnya disebarkan kepada seluruh umat manusia. Nah, dalil untuk berperilaku jujur ini terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-23 sampai 24. Insya Allah ayatnya akan ditampilkan nanti di akhir, tapi mungkin penjelasan tentang ayatnya akan disampaikan sekarang. Dari ayat 23 dan 24 tersebut tersirat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berperilaku jujur dan mengatakan kebenaran. Allah mengatakan bahwasannya mengatakan kebenaran itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan kebenaran dan bersama dengan orang-orang yang jujur adalah perintah dari Allah. Oleh karena itu, kejujuran merupakan sesuatu yang Allah perintahkan dan Allah senangi. Lalu selain dalam Quran surat Al-Ahzab, perintah untuk berperilaku jujur juga terdapat dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-119. Insya Allah bunyi ayatnya akan ditampilkan di akhir. Namun untuk penjelasannya, intinya bahwasannya Allah memerintahkan para umatnya untuk berkumpul dengan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar atau orang-orang yang senantiasa berperilaku jujur. Karena dalam satu hadis dijelaskan bahwasannya seorang teman dengan yang ditemaninya itu saling mencuri tabiat gitu ya. Jadi ketika teman kita berperilaku jujur, insya Allah kita pun akan tertular melakukan hal-hal yang jujur. Nah, mungkin itu untuk
perintah berperilaku jujur, lalu selanjutnya ada potret ketidakjujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya hal seperti apa sih yang dikatakan tidak jujur itu? Berikut ada beberapa contoh perilaku-perilaku tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada manipulasi data. Ketika kita melakukan manipulasi data, baik itu di sekolah, di rumah, di organisasi manapun, itu merupakan salah satu tindakan ketidakjujuran. Lalu yang kedua ada berbuat curang. Berbuat curang dapat kita lakukan di mana saja. Misalnya curang di sekolah itu kita menyontek. Curang dalam pertandingan bola misalnya, itu pun merupakan salah satu contoh dari ketidakjujuran. Lalu yang ketiga ada sumpah palsu. Ketika kita sudah terdesak, ketika kita berbohong dan sudah terdesak, lalu kita mengeluarkan sumpah palsu mengatasnamakan Allah dan Rasul-Nya untuk menutupi kesalahan kita, itu merupakan salah satu contoh ketidakjujuran. Lalu yang terakhir ada menyebarkan berita bohong. Mungkin ini yang paling familiar pada saat ini, ketika informasi sudah tidak sulit didapatkan, ketika kita membuka web saja sudah banyak informasi yang masuk. Nah, ketika saat inilah banyak ketidakjujuran yang tersebar luas gitu, menyebarkan berita bohong. Misalnya kita dapat sharean dari orang lain tentang satu kasus yang sebenarnya tidak terjadi misalnya, lalu kita sharekan juga tanpa memverifikasi dari mana sumber berita tersebut. Nah, itu merupakan menyebarkan berita palsu dan kita termasuk ke dalam orang-orang yang tidak jujur. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Sampai poin tersebut ada yang ingin ditanyakan? Mangga jika ada yang ingin ditanyakan ditulis dulu di buku tulisnya, lalu kalian boleh komentar di bawah atau di komentar Classroom. Insya Allah akan dibaca ya, nanti disertakan juga jawabannya. Pembahasan selanjutnya mengenai cara menjadi seseorang yang jujur atau kiat-kiat menjadi seorang yang terbiasa melakukan kejujuran. Itu pasti ada cara-caranya. Nah, yang pertama adalah tanamkan niat. Tentu segala sesuatu yang kita kerjakan harus berdasarkan niat yang baik gitu ya. Nah, seperti dalam satu hadis dijelaskan innamal a'malu binniyat, bahwasannya setiap amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Nah, jadi yang pertama harus ditanamkan niat dalam diri bahwa kita bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang jujur dan tidak mengulangi kebohongan-kebohongan yang lalu. Nah, yang kedua yaitu dengan tekad yang kuat. Ketika kita sudah memiliki niat yang baik dan lurus, maka kita implikasikan dalam tekad yang kokoh. Ketika kita sudah memiliki tekad, insya Allah pun akan melancarkan segala niat baik kita. Nah, untuk yang ketiga melakukan latihan terus-menerus. Ketika kita sudah bertekad untuk menjadi seseorang yang jujur, kita memerlukan latihan. Misalnya kita dihadapkan untuk pada dua pilihan yang jujur atau berbohong misalnya. Dari hal terkecil, misalnya kita disuruh membeli sesuatu oleh orang tua kita, lalu ada kembaliannya, orang tua kita tidak memintanya, tapi kita seharusnya mengembalikan karena belum ada ikrar bahwa orang tua kita memberi. Nah, ketika kalian ingin jajan misalnya, tapi kan ini belum diberi, ini berikan atau jangan. Nah, lakukan hal untuk memverifikasinya dulu kepada kedua orang tua kita. Bolehkah uang ini kita yang pakai begitu ya? Karena itu merupakan latihan-latihan dari hal yang terkecil untuk kita menjadi seseorang yang jujur seperti tadi. Nah, lalu memilih untuk bersahabat dengan orang-orang yang bersikap jujur. Karena seperti tadi yang dijelaskan ya, bahwasannya setiap teman dengan yang ditemani itu saling meniru. Jadi ketika kita berteman dengan siapa, pasti kita pun akan ikut seperti itu. Ketika kita berteman dengan orang yang jujur, tentu kita akan terbawa jujur. Pun sebaliknya, ketika kita sering berteman dengan orang yang suka berbohong, kita juga akan terbawa atau sedikitnya mengikuti kebohongan-kebohongan tersebut. Lalu yang selanjutnya, kita biasakan berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika tadi mulai dari hal terkecil sampai hal terbesar misalnya, atau hal yang lebih di atasnya, ketika kita sedang ulangan mencontek atau jangan, pastikan percaya diri kita
bahwa jawaban kita itu sudah yang paling benar begitu, sehingga kejujuran tersebut tertanam dalam diri kita hingga dewasa nanti. Itu mungkin cara untuk membiasakan diri bersikap jujur. Lalu pembahasan yang terakhir, ada hikmah dalam berperilaku jujur. Sebenarnya hikmah ini sudah minggu lalu dibahas ya, ketika kalian memberikan hikmah-hikmah jujur setelah menonton video Ka'ab bin Malik. Nah sekarang akan dibahas sedikit, mungkin di tugas-tugas kalian pun sudah terjawab, tapi ini akan dibahas secara rincinya. Nah jadi hikmah dalam berperilaku jujur itu ada hikmah terbesar, yaitu kita akan dimasukkan ke dalam golongan-golongan orang yang sidik dan kelak akan masuk surga. Nah itu mungkin imbalan yang paling besar untuk kita, karena kita diridhoi oleh Allah dan kita pun dimasukkan ke tempat yang paling baik. Nah itu mungkin hikmah yang paling besar. Namun ada juga hikmah-hikmah yang tampak di dunia, seperti misalnya ketika kita berperilaku jujur, kita terhindar dari lembaga penegak hukum. Misalnya jika kita korupsi kan kita akan dihadapkan kepada KPK. Nah ketika kita jujur, kita terhindar dari itu. Nah ketika kita mencuri misalnya, kita akan dihadapkan dengan polisi, tapi ketika kita jujur, kita terhindar dari itu. Tadi ya, selamat dari azab Allah, itu yang paling terpenting, dijamin masuk surga. Lalu dipercaya orang misalnya. Nah hikmah yang paling nampak di dunia itu yaitu kita banyak dipercaya oleh orang. Ketika kita berbicara apapun, orang akan percaya ketika kita senantiasa berkata yang jujur kepada orang-orang begitu. Alhamdulillah penyampaian materi sudah tersampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk absensinya disertakan screenshot bukti kalian menonton video ini di Classroom. Untuk tugasnya bisa kalian cek di Classroom, sudah ibu lampirkan tugas-tugasnya, mangga dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah tertera di sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.